Geus direkod, Ton? Enggeus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil pengelolaan dataset tentang prediksi penyakit kanker otak. Di sini ada dataset, eh, dataset gambar. Dataset gambar ini ada 3 folder, yaitu tentang penyakit otak glioma, menin, dan tumor. Nah, di sini sebenarnya ada banyak gambar-gambar dari tiap folder tersebut. Cuma untuk pelatihan model di sisi Colab tersendiri di limit oleh Google Colab. Jadi kita kelompok kita mencoba untuk menghapus beberapa foto dan min- eh, me- menghapus beberapa foto dan hanya menampilkan 10 foto di tiap folder penyakit ini. Nah, di sini ada import package terlebih dahulu yang akan digunakan dalam prediksi ini. Di sini kita menggunakan eh, Google Drive untuk penyimpanan dataset gambar tersebut. Nah, ini untuk folder-foldernya. Di sini ada data lognya, nanti disimpan di sini, terus data modelnya juga dan data hasil evaluasi. Di sini ada parameter untuk lebar dan panjang gambar itu di set di 299, terus batch size-nya ada 16 dan epochnya ini di set 50. Dan untuk num cluster sendiri di set 3 karena tadi ada folder cuman ada 3 folder. Di sini ada data generator, di sini menggenerate eh, image dari folder tadi, dan di train di sini untuk train tersendiri di sini sebenarnya ada 30 gambar dari tiap folder ini. Di train tersendiri menampilkan 24 gambar dari 3 folder, dan untuk validasi ada 6 gambar dari 3 folder. Terus di sini ada fungsi mix up, lalu di build model. Nah, di sini mulai di trennya melalui model. Di sini setelah dilatih, Epoch berhenti di Epoch 11 dikarenakan hasil akurasi dan lossnya terlalu besar dan akurasinya terlalu sedikit, jadi overfitting. Dan di sini juga untuk Fintune-nya dilanjutkan dari Epoch 11 sampai 21. Dan sama di sini juga akurasinya lebih sedikit dari loss. Hasil dari proses di atas menghasilkan evaluasi validation akurasi sebesar 66,67%. Loss-nya itu besar di angka 0,87. Di sini menandakan bahwa eh, prediksi ini terlalu overfitting dikarenakan akurasi terlalu sedikit dan loss terlalu besar. Di sini akan dilanjutkan oleh teman saya, Tony, hasil dari prediksi tersebut dalam eh, curve. Baik, selanjutnya saya Baik, akan Tony. menjelaskan tentang conversion matrix, yang mana conversion matrix itu sendiri menunjukkan bahwa conversion matrix ini sebagai kinerja model klarifikasi, yang mana sumbu Y atau true merepresentasikan kelas dengan sebenarnya dari gambar MR
MRI otak. Dan untuk sumbu X itu sendiri eh, ada prediksi merepresentasikan kelas yang diprediksi oleh model. Nah, untuk angka-angka ini, di dalam angka-angka ini menunjukkan jumlah gambar yang termasuk dalam kategori true dan predikat tertentu, seperti brain glioma. Satu gambar brain glioma dipresi dengan benar sebagai brain glioma. Kemudian satu gambar brain glioma salah diprediksi sebagai brain tumor. Selanjutnya, dua gambar brain menin diprediksi dengan benar sebagai brain menin. Selanjutnya, satu gambar brain tumor diprediksi dengan benar sebagai brain tumor. Selanjutnya, bawah. Nah, ini ada klasifikasi report atau klasifikasi Cousin Metric yang memberikan laporan klasifikasi yang memberikan metrik kinerja yang lebih rinci untuk setiap kelasnya. Yang mana gambar menunjukkan 6 contoh gambar MRI otak beserta label sebenarnya, true, dan label yang diprediksi oleh model PRED. Baris pertama, kolom pertama, gambar brain glioma yang benar-benar diprediksi sebagai brain glioma, ini adalah prediksi yang benar. Nah, baris kedua, kolom kedua, brain glioma yang salah diprediksi sebagai brain tumor, ini adalah kesalahan klasifikasi. Yang ketiga, baris pertama, kolom ketiga, gambar brain menin yang benar-benar diprediksi sebagai brain menin, ini adalah prediksi yang benar. Selanjutnya, baris kedua, kolom kedua, gambar brain tumor yang benar-benar diprediksi sebagai brain tumor, ini adalah prediksi yang benar. Dan yang terakhir, brain tumor ini adalah yang terakhir, baris kedua, kolom ketiga, brain tumor yang salah diprediksi sebagai brain menin, ini adalah kesalahan klasifikasi ke bawah. Udah cukup ya? Nah, kesimpulan dari model ini memiliki kinerja yang bervariasi untuk setiap jenis tumor. Nah, model ini tampaknya bekerja sangat baik mengidentifikasi brain menin dengan recall 100%, namun model memiliki kesulitan dalam membedakan antara brain glioma dan brain tumor karena ada beberapa kesalahan klasifikasi di antara kelas kedua ini. Secara keseluruhan, akurasi model adalah 67% pada sampel validasi ini. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok Oh, 1. baik, terima kasih Tony. Jadi untuk hasil kesimpulan dari prediksi dimulai dari atas sampai bawah sini itu, jadi model menggunakan early stopping dan memiliki bobot terbaik dari epoch ke-11. Training akurasinya 100%, tetapi validation accuracy-nya hanya 66,67%, dan itu tandanya overfitting. Loss validation tidak membaik, menandakan model kesulitan untuk generalisasi ke data baru. Dan untuk kesimpulan akhirnya, akurasi validasi hanya mendapatkan 66,67%, menunjukkan performa cukup, tetapi belum optimal. Terutama karena dataset kecil, hanya 6 data untuk validasi, hasilnya kurang stabil. Dikarenakan untuk dataset yang banyak itu, Google Colab tidak kuat. Dan model terlalu overfitting terhadap data latih. Dan yang terakhir, kesalahan pada kelas glioma dan tumor menunjukkan perlu perbaikan untuk membedakan fitur antar tipe tumor. Mungkin itu penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena di sini kami juga masih belajar.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.